Kene kok wonten tasik tiyang sing model percaya sing model-model ngoten niku. Nggih kersane wong panjenengan sik manggon ten kene lali. Dia masih mempertahankan tentang lupa. Dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Maka sehingga sampai Tuhan yang menciptakan mereka pun dicurigai, difitnah bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang jahat. Berarti intinya jika ada orang yang rutin ibadah gitu, rutin sodako, rutin amal meskipun dipakai kebutuhan sehari-hari itu kurang. Dengan beliau itu rutin ibadah, rutin sodako, rutin amal dengan harapan, dengan tujuan untuk yang akan datang, untuk masa depan ketika sudah mati itu sia-sia Pak ya? Lek sedaya niku sik enten pengarep-arep sia-sia belaka percuma. Ngeten lho. Tapi kalau itu dilakukan karena ikhlas dan karena dia mampu dan karena dia bisa, ya itulah cara untuk mengukir lelakone uripe awak dhewe niku wau. Mengukir cerita kita sendiri. Berarti yang pipis nggih Pak. Nggih. Batu pipis plong ditinggal. Nggih sampun. Berarti ngoten mawon. Nggih contone ngeten lho. Kan teng donya niki nggih dengan kenikmatan dunia sate termasuk kategori makanan yang nikmat. Rawon pun juga kategori makanan yang nikmat. Tapi apakah ada di antara orang yang menyukai sate, yang menyukai rawon di saat kita pup, di saat kita buang air besar, terus kita memikirkan ketakutan nanti sate tadi Hilang. katut, metu, atau rawon iku metu. Dan lek saya mikirno niku berarti wong niku ora ikhlas di dalam menjalani hidupnya. Ngoten lho. Mane kadang-kadang nggih miris merasakan kapitayan-kapitayan yang sifatnya itu sifat dogma. Betul Pak. Iya. Kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita itu selalu terpaku pada cerita orang lain yang sebenarnya cerita itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu kan cerita per cerita yang disampaikan. Sehingga kadang-kadang menghalangi langkah kita sendiri, kadang-kadang mengukir otak kita itu menjadi orang yang selalu Mudah dibodohi. kan mudah dibodohi nggih. Cuman kan kita tuh selalu diberi harapan dari khayalan tuh. Gitu. Kenapa kok kita tuh nggak pernah? Iya, mumpung kita masih bisa. Iya, mumpung kita masih mampu, nggak berpikirnya seperti itu. Kenapa kok kita mau? Karena nanti ada imbalan, ada pahala ini, ada kenikmatan ini, ada kebahagiaan ini. Terus seandainya itu semua nggak ada, yang diiming-imingkan itu tadi tentang kebahagiaan, tentang kenikmatan, tentang yang lainnya. Apakah kita itu nggak punya atau jiwa sosial kira-kira tanpa diiming-imingi itu semua? Terus mana letak kita menjadi manungso? Karena manungso tuntutannya ada yang bisa memanunggalake rasa. Masa tanpa diiming-imingi itu terus kira-kira awak dhewe niku terus mau nglakoni apik, ora ono ganjarane, ora ono pahalane wae. Lah apa nglakoni apik? Masa ngoten? Tapi faktanya kehidupan di masyarakat sekarang itu seperti itu Pak. Ya bagi orang-orang yang masih menclek otake. Jadi ini intinya kalau nggak diiming-imingi pahala wis gak ngalah mungkin gelem ngoten ya ini. Ya karena itu loh, karena percaya dengan Tuhan yang dimaksud semu, Tuhan yang dimaksud goib, Tuhan yang dimaksud samar itu loh. Coba kalau orang itu sudah bisa menghilangkan Tuhan yang goib, Tuhan yang samar, Tuhan yang nggak jelas, mungkin kita tanpa diomongin nek ngene iki apik, kita sudah mau melakukan hal yang baik.
tanpa ditakut-takuti dengan neraka, kita mungkin juga segan kok melakukan hal yang buruk. Untuk apa wong ini merugikan orang lain kok masih kita lakukan? Wong buktinya, nggih, sing wis diweden-wedeni tentang panasnya api neraka, tentang siksaan kubur dan lain sebagainya. Dan itu bukan orang yang istilah pengalamannya atau ilmunya tipis loh. Ilmunya juga sudah tinggi, dia juga sudah sering menyampaikan hal seperti itu. Tapi kok isek wani melakukan hal yang merugikan orang lain? Nyatanya kok isek wani dia melakukan kesalahan yang sangat fatal? Coba. Berarti kan dia masih di dalam kesadaran yang sangat rendah. Betul. Nah, mestinya orang itu ya mencapai kesadaran yang sangat tinggi lah. Maka belajarlah untuk masuk ke dalam kesadaran yang sangat tinggi supaya kita itu nggak gampang terkecoh. Lagian ngeten lho Mas nggih. Saniki niku teng pundi mawon sing diperebutkan kan tentang Tuhan toh. Nggih, Tentang Gusti toh. betul. Betul, Pak. Ngoten. Kula aku pengen ngerti salah setunggal mawon sing iso mbuktikno Tuhan kalih Gusti lho sinten. Ngeten lho. Niku sing kula kepengini. Jadi orang yang ngomong Tuhan mestinya contohnya ngeten mawon. Sing ngerti tentang wajahe, tentang perilakune, tentang ucapane bapak jenengan kan jenengan. Nggih. Setelah jenengan menceritakan berarti jenengan tahu perilaku, sifat dan ucapannya bapak niku wau. Tapi kok wong liya ora tau ngerti prilakune bapak, ora tau ngerti ucapane, ora ngerti bentuke kok ngomong-ngomong tentang bapak jenengan. Niku tiang ngarang napa tiang ngawur? Ngawur. Nah, kan ngoten. Nggih. Dan jenengan menceritakan tentang bapak, tentang tiang sepuh jenengan, tentang perilakunya, tentang ucapannya, tentang bentuknya. Paling tidak kan jenengan pernah tahu tuh, pernah dengar suaranya, pernah tahu perilakunya. Barulah jenengan di saat ditanya bagaimana waktu hidup bapakmu, jenengan bisa menceritakan detail. Kan ngoten. Lah kebanyakan orang yang menceritakan tentang itu kan yang dibicarakan bukan tentang kebaikannya, yang diceritakan tentang kejahatannya. Kan juga kasihan Tuhan itu. Wong Tuhan itu nggak punya sifat yang seperti itu. Wong Tuhan itu mempunyai sifat cinta dan kasih. Tapi kebanyakan, dikala kamu tidak mau melakukan ini, Tuhan akan murka. Berarti kan kamu menyangka bahwa Tuhan itu jahat. Nah, sejahat-jahatnya bapak jenengan di saat melakukan kejahatan, apalagi sudah tidak ada, tega jenengan menceritakan keburukannya. Ya tidak. Mboten toh? Mboten. Berarti sing jenengan critakno tentang kebaikannya. Lah, Tuhan pun juga begitu. Di saat kita itu sudah berani menceritakan rahasia-rahasia Tuhan, maka orang itulah yang akan kena rahasia itu. Makanya yo hati-hati, yo bahaya. Mulai nek mbok ngoten mikirlah Tuhan itu Tuhan yang cinta, kasih dan sayang. Supaya kita niku selalu dapat cinta kasih sayangnya Tuhan. Kini kok wonten tasik tiyang sing model percaya sing model-model ngoten niku. Nggih kersane wong pancen sik manggon ten kene lali. Dia masih mempertahankan tentang lupa. Dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Maka sehingga sampai Tuhan yang menciptakan mereka pun dicurigai, difitnah bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang jahat. Dan ini sering kalau sampaikan. Kenapa kok kehidupan orang yang beragama itu seperti ini? Karena kebanyakan berselingkuh. Kebanyakan orang-orang itu mencurigai bahwa Tuhan itu Tuhan jahat. Nah ini supaya saged yang Jawa saged sampai mencapai titik puncak tentang ajaran Jawa, maka kita harus
merubah pola pikir kita tingkatkan kesadaran kita yang sangat tinggi, dan kita selalu mempunyai penyana baik pada Tuhan. Niku. Nggih. Nah, negara kita ini kan mayoritas Muslim, Pak nggih. Nggih. Dan orang Muslim sudah bisa dipastikan pasti melakukan sholat ya. Iya. Nah, kenapa kalau kita melihat di negara kita itu orangnya itu mayoritas Muslim dan pasti melakukan sholat, Iya. itu faktanya mereka akan sulit di masalah ekonomi. Iya. Karena 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu kan non Muslim. Nah, bagaimana tanggapan Pak Darno? Muslim niku wonten kategori banyak. Nggih. Tapi kebanyakan yang dinamakan Muslim adalah orang yang sudah melakukan ritual budaya. Itu Betul. dianggap Muslim. Nggih, betul. Karena Muslim sendiri tidak itu maksudnya. Oh. Nggih. Muslim artinya pelaku keselamatan. Nggih. Kan ngoten. Maka jangan pernah kita tuh menghakimi atau menghukumi orang bahwa tidak melakukan ritual budaya dari agama, itu tidak dianggap non Muslim. Jangan begitu. Tanpa melakukan itu pun, kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan, tidak bertentangan dengan nalurinya, dan dia selalu menjalankan sesuatu itu untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, ya itulah yang dimaksud Muslim. Jadi Muslim bukan pelaku budaya, tapi Muslim adalah orang yang sudah bisa menjadi manungso, yang wis iso manunggalake rasane awake dhewe lan rasane wong liya. Nikulah Muslim. Jadi orang yang sudah melakukan hal tentang keselamatan dirinya, keselamatan orang lain, keselamatan dunia, itu sebenarnya yang dimaksud Muslim. Meskipun agama apapun. Lah agama kan buatan kita sendiri. Iya. Kita mau bikin agama apa? Karena Muslim kan kita mengadopsi dari bahasa luar toh. Yang artinya apa? Ya menuju ke keselamatan itulah Muslim. Lah apakah menuju ke keselamatan itu harus sholat itu? Harus zakat? Harus puasa? Wong nyatane wong sing sholat, wong sing poso, sing zakat, sing kaji, sing wis syahadat, prilakune yo ora nyelametno wong, ucapane yo ora nyelametno, Greget to wong. nggih, malah gawe lara ati wong. Apakah niku sing pantes diklaim seorang Muslim? Kan mboten ngoten. Kelihatannya orang nggak beragama, tidak melakukan budaya agama. Tapi kalau dia punya harta, dia selalu bersedekah. Di saat dimintai tolong orang lain, dia membantu. Itulah orang Muslim, betul ya. Ya itulah orang Muslim. Iya. Pelaku keselamatan. Pelaku keselamatan itulah Muslim. Soalnya kan faktanya bahwa Nah, kebanyakan kata-kata di- Muslim itu kan diklaim oleh salah satu agama Nggih. kan gitu Pak Darno nggih. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas Pak. Lah niku lah salah tiyang niku lek tasik terhalang tirai otake. Tasik mengikuti budaya-budaya luar yang sebenarnya budaya itu dia sendiri tidak paham melakukan itu. Jadi seolah-olah Muslim itu adalah yang sudah melakukan ini Orang ya, dari sudah syariat melakukan ritual. ya ritual Nah, ini itu inilah sudah dianggap Muslim, orang Muslim kan seolah gitu, ngoten. Pak, ya. Padahal kalau dicermati dan dipahami sebenarnya apa tah Muslim itu apa tah? Kan gitu. Nah kalau berdasarkan agama, agama sampai berapa ratus bahkan berapa ribu agama yang ada, itu kan buatan manusia itu sendiri. Untuk apa sebenarnya? Untuk biar menjadi pelaku Muslim sebenarnya. Tapi karena dia sudah berjalan tidak menemukan tujuan itu, ya akhirnya jauh dari niat Muslim itu tadi. Oh nyatanya banyak orang yang sudah melakukan budaya itu, nyatanya orang Muslim, nyatanya orang selamat. Perbuatane, ucapane, tingkah lakune tidak mencerminkan orang Muslim. Memang ada sebagian orang yang dengan pelaku ritual budaya itu, perilakunya, ucapannya dia bisa menyelaraskan, dia bisa menyeimbangkan. Ada.
Tapi akhir-akhir ini kebanyakan orang-orang yang selama ini kita anggap muslim, selama ini kita anggap baik, malah yang disampaikan ini mengajarkan permusuhan, malah kita itu diadu domba untuk tidak saling mempercayai pada orang lain. Nah, pertanyaannya gini loh. Orang-orang yang kita anggap baik dan dia sudah menyampaikan fatwa, itu kita ikuti. Terus fatwa-fatwa yang disampaikan itu kita diajari untuk membenci orang lain, untuk tidak percaya orang lain. Di samping dia menyampaikan fatwa, terus apa toh yang sudah pernah dikerjakan untuk Nusantara ini loh, untuk kedamaian dunia ini loh apa? Apakah caranya untuk mendamaikan dunia ini cukup kita menyampaikan cerita-cerita masa lalu? Apakah kita cukup untuk menyiar-nyiarkan tentang kejayaan orang lain? Apakah seperti itu? Kan mestinya kalau disampaikan di sini ya untuk kemakmuran yang di sini, untuk damai di sini ini, untuk makmur di sini. Kan ngoten.